5 partikel kecil diletakkan masing-masing pada titik sudut sebuah segi 5 beraturan ya atau pentagon. Tiap partikel bergerak dengan besar kecepatan konstan namun arahnya selalu mengikuti partikel lain di sebelahnya. Gerakan tersebut terus berlangsung hingga semua partikel bertemu. Jarak tempuh dan perpindahan salah satu partikel hingga bertemu yang lainnya masing-masing adalah A dan B. Nilai perbandingan A dan B adalah titik-titik. Oke, jadi di sini kasusnya adalah tentang kinematika dengan kecepatan konstan ya, tetapi yang menarik adalah pada peristiwa di soal ini ada partikel, 5 partikel tepatnya ya. Jadi gerakannya mereka itu dengan nilai kecepatan yang tetap. Jadi misalkan di sini partikelnya memiliki kecepatan V, maka semua partikel itu juga memiliki kecepatan V yang sama. Tetapi yang menarik adalah partikel itu saling mengikuti partikel yang lainnya. Jadi coba bayangkan, misalkan kita tinjau partikel yang di atas ini, dia geraknya akan mengikuti partikel yang di bawahnya. Partikel bawahnya akan ngikutin partikel bawahnya lagi dan partikel sebelahnya dan sebelahnya terus menerus ya. Jadi kalau dibayangkan misalkan ini geser ke sini, maka dia juga akan ngikutin ke sini. Tetapi masalahnya ini juga akan ngikutin ini. Jadi ke arah sini. Partikel yang sininya ngikutin partikel atasnya. Jadi ke arah sana ya. Jadi bagaimana lintasannya? Tentu saja lintasan partikel itu nanti tidak mungkin berupa garis lurus ya. Karena mereka saling mengikuti satu sama lain. Tetapi nanti lintasan partikel itu adalah berbentuk spiral. Tetapi kombinasi dari kelima partikel itu tetap membentuk segi 5 karena kecepatan mereka itu konstan. Jadi jaraknya antara mereka itu nanti selalu sama ya. Jadi jarak yang dibentuk oleh partikel 5 partikel tersebut akan selalu sama dan akan selalu membentuk segi 5 yang makin lama tentu saja makin mengecil ya. Jadi nanti kalau diperhatikan bentuk lintasannya nanti akan seperti ini. Jadi dia akan berbentuk spiral. Nah, untuk lebih jelasnya coba perhatikan simulasi berikut. Oke, sekarang kita akan simulasikan bagaimana kelima partikel tersebut akan bergerak ya dengan deskripsi yang diberikan oleh soal, maka gerak kelima partikel tersebut akan seperti ini. Jadi mereka akan bergerak dengan nilai kecepatan yang sama dan saling menuju satu sama lain ya. Maka lintasannya nanti akan berupa spiral dan mereka akan bertemu di satu titik yaitu di pusat dari segi 5 tersebut. Nah, jika kita perhatikan strukturnya tetap berbentuk segi 5 tapi makin lama makin kecil, makin kecil, makin kecil ya. Jadi seperti itu untuk gerakan dari kelima partikel tersebut. Oke, sekarang kita mulai analisisnya. Kita akan menggambarkan dulu untuk lintasan dari partikel-partikel tersebut ya. Kita gambarkan di sini. Oke, kita letakkan di sini ya. Jadi tadi partikel yang pertama, misalkan partikel yang atas ini pertama, dia bergerak dengan kecepatan seperti ini, tetapi nanti akan mengikuti partikel yang kedua, maka nanti lintasannya dia akan berbentuk spiral ya. Jadi dia nanti akan seperti ini tadi sebagaimana yang ditunjukkan oleh simulasi dan seterusnya ya. Partikel kedua juga sama yang berwarna biru seperti ini, dia akan punya kecepatan V misalkan dan dia akan bergerak dengan lintasan yang spiral seperti ini dan seterusnya. Nah, sekarang kita tinggal mengambil salah satu aja ya, salah satu partikel saja karena partikel-partikel tersebut akan memiliki lintasan yang sama persis bentuknya ya. Jadi secara kinematik mereka akan sama. Misalkan kita ambil partikel yang berwarna biru. Kita gambar ulang ya di sini ya. Untuk partikel yang berwarna biru, misalkan kita gambarkan untuk kecepatannya ya, dia akan memiliki kecepatan V ke arah sini. Kemudian lintasan partikel ini adalah seperti gambar berikut, ini lintasannya dan nanti mereka akan bertemu dengan partikel lain di titik pusat dari pentagon itu atau segi 5 tersebut. Nah, kemudian yang dicari adalah soal ini mencari perbandingan antara jarak dan perpindahan dari partikel tersebut. Mana jaraknya? Jarak itu adalah total lintasan, berarti partikel biru itu akan menempuh jarak seperti ini ya. Jaraknya adalah ini dan kemudian perpindahannya adalah perubahan posisi. Posisi awalnya di sini, posisi akhirnya di pusat pada saat mereka bertemu. Ini adalah perubahan posisinya atau perpindahannya. Sekarang kita lihat simbolnya tadi A itu adalah jarak tempuh ya. A-nya merupakan jarak tempuh dan B-nya merupakan perpindahan. Berarti yang A itu adalah yang bagian yang berwarna biru ini berarti bernilai A, sedangkan B itu adalah perpindahannya. Ini adalah B. Yang mana B itu tidak lain merupakan jari-jarinya ya, jari-jari dari, karena sebenarnya pentagon yang beraturan itu, dia itu kalau kita gambar lingkaran itu tengahnya itu adalah pusat lingkarannya. Jadi mereka berlima itu saling menyinggung. Jadi misalkan di sini kita punya lingkaran, maka kalau lingkarannya kita letakkan di pentagon tersebut ya, maka titik-titik dari pentagon tersebut nanti akan menyinggung bagian lingkaran seperti ini ya. Nah, tidak lain bagian yang jari-jari itu atau bagian yang jaraknya itu tidak lain merupakan jari-jari lingkarannya ya, seperti itu. Jika sudah terurai seperti ini, maka kita cukup menganalisisnya dengan persamaan-persamaan gerak biasa ya. Jadi yang untuk pertama dulu kita bisa menghitung bagian yang perpindahan ini ya, karena dia cukup mudah.
perpindahannya dia adalah B, maka kita tinggal mencari komponen kecepatan tersebut yang mengarah ke arah searah dengan perpindahan ya. Jadi kita uraikan untuk V-nya ya, kita uraikan ke arah sini dan kita uraikan ke arah yang tegak lurus seperti ini ya, arah tangensial dan arah radial seperti itu. Kemudian berapa sudutnya? Sudutnya kita belum tahu, tetapi kita bisa hitung dengan menggunakan geometri dari pentagon ini karena dia regular pentagon ya, pentagon yang beraturan, maka geometrinya dengan mudah bisa kita hitung. Ada banyak cara. Yang pertama, kita bisa lihat sudut pusatnya ya di sini. Kan di sini kita bagi lingkaran itu menjadi 5 buah segi 5 ya, yang sama kaki masing-masing ini sama kaki, berarti sudut yang ini, sudut yang ada di pusat ini. Nah, itu kan berarti satu lingkaran dibagi dengan 5. Berarti di sini nilainya adalah 360 derajat dibagi dengan 5. Maka kita dapatkan sudutnya berarti sama dengan 72 derajat ya. Jadi satu sudut ini nilainya adalah 72 derajat. Berikutnya, karena segitiganya sama kaki seperti ini, maka sudut yang di bawah ini pasti nilainya sama ya. Sudut ini nilainya pasti akan sama. Misalkan ini X, kemudian ini X, berarti tinggal gunakan sifat segitiga. Jadi 180 derajat itu sama dengan 72 ditambah dengan 2X. 72 derajat ya. Artinya 180 dikurang 72 itu adalah 108 sama dengan 2X. Atau X-nya itu kita dapatkan 108 dibagi 2 berarti 54. Itu cara pertama kita mendapatkan sudut-sudut dalam pentagon tersebut. Cara yang kedua, kita juga bisa menggunakan exterior angle-nya atau sudut luarnya ya. Jadi yang dimaksud sudut luar itu adalah sudut yang di sini nih. Kalau misalkan kita buat perpanjangan garisnya ini ya, seperti ini, maka kita bisa hitung sudut, kayak kita ganti warnanya ya. Nah, ini sudut eksteriornya atau exterior angle-nya, kita bisa hitung sudutnya dengan menggunakan persamaan 360 derajat dibagi dengan N. Ini sebenarnya sama dengan sudut yang ada di pusat ya. Ini nilainya sama dengan 72 derajat. Artinya kalau di situ 72 derajat, padahal ini kan berpelurus ya, berarti satu sudut dalam pentagon ini, sisi ini akan punya sudut 108 derajat. Kalau dibagi 2 kita juga akan dapatkan sudutnya 54 ya, 108 dibagi 2 seperti itu. Artinya apa? Artinya vektor kecepatan di sini dengan R atau dengan jari-jarinya ya, tadi kita beri nama adalah B. Dengan B ini dia akan membentuk sudut yang nilainya sama dengan 54 derajat. Di sini sudutnya 54 derajat. Maka kita bisa uraikan di sini bagian yang searah dengan B itu akan punya nilai V kosinus 50. Ini kan sudutnya di sini tadi 54. Kemudian yang ini adalah V sin 54. Maka dengan melihat bagian yang arah ini arah radial ya, kalau melihat lingkarannya, maka kita akan dapatkan persamaannya adalah perpindahannya adalah B sama dengan kecepatan kali waktu. Kecepatannya adalah V kosinus 54 derajat dikalikan waktunya adalah T. Maka di sini kita bisa mendapatkan nilai T-nya ya, karena baik B maupun V itu kita nggak tahu. Kita ambil T-nya ini supaya kita bisa hubungkan dengan yang bagian jarak nanti. Jadi T-nya itu akan sama dengan B dibagi dengan V cos 54. B per V kosinus 54 derajat. Oke, ini adalah persamaan 1 misalkan. Kemudian kita lihat untuk yang jaraknya. Nah, jaraknya itu nanti akan ditempuh sejauh A, yang mana selama melakukan perjalanan sejauh A, nilai dari kecepatannya atau besar kecepatannya itu akan sama terus, V terus ya. Di sini juga V, di sini juga V, maka dia akan punya nilai yang sama. Nilainya V, nilainya V, nilainya V. Berarti apa? Berarti jarak itu A itu akan sama dengan, karena kecepatannya nilainya sama atau kelajuannya sama, berarti kelajuannya adalah V. Waktu yang ditempuh tentu saja sama dengan waktu dia berpindah kan. Waktu dia menempuh perjalanannya akan sama dengan waktu perpindahannya, berarti sama dengan T juga waktunya. Maka ini bisa kita beri nama menjadi persamaan yang kedua. Berikutnya pertanyaannya adalah perbandingan antara A dan B ya. Tinggal kita bandingkan aja untuk A dan B-nya, atau boleh juga kita substitusi ya, nanti baru kita bagi semuanya ya. Kita substitusi persamaan 1 dan persamaan 2. Kita akan dapatkan persamaan satunya adalah T sama dengan B dibagi V cos, persamaan 2-nya adalah A sama dengan V kali T. Maka A sama dengan V, T-nya kita ganti menjadi B dibagi dengan V cos 54. Atau V-nya boleh kita coret, berarti kita punya A dibagi B itu sama dengan 1 dibagi dengan kosinus 54 derajat. Dan ini merupakan suatu nilai yang sudah bisa kita hitung ya. Jadi 1 dibagi cos 54, atau bisa kita sederhanakan ya, sekan 54. Itu nilainya akan sama dengan 1,7013, atau kalau kita buat satu desimal ya, ini langsung aja mendekati 1,7. Artinya
perbandingan antara A dan B, jarak dan perpindahan pada peristiwa segi 5 ini ya, partikel yang saling mengejar dalam segi 5 lintasan awalnya itu nilainya adalah 1,7. Kita isikan di sini 1,7 seperti itu.